Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul, kita hadir bersama, kita datang ke tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sementara berjalan bersiarah bersama Bunda Maria di dalam bulan ini. Karena itu marilah kita memohon doa Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita dan membawa setiap keluh kesah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita juga hendaknya bersyukur atas misteri Allah yang senantiasa tercurah dalam diri kita masing-masing. Dan mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai kita dan Bunda Maria selalu mendoakan kita. Maha Kuasa, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria Bunda kami untuk menjadi perantaraan puteramu. Semoga kami selalu meneladaninya dalam kehidupan, dan semoga Bunda Maria selalu mendoakan serta putranya selalu menyertai di setiap perjalanan hidup kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Lokania, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit-langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat
mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Lewat Bunda Maria kita menyerahkan segala keluh kesah kita selama 1 bulan ini. Dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita meyakini bahwa setiap langkah hidup kita pasti akan selalu disertainya. Bacaan pertama tadi mengajak dan menyerukan bagi kita semua untuk selalu bersyukur serta selalu siap menjadi murid Tuhan yang juga siap untuk mewartakan tentang Dia yang telah bangkit bagi kita semua. Mau ditendang, mau dipukul, mau diolok, atau tidak diterima, tetapi jika kita sudah bersedia hadir sebagai murid Kristus, sudah bersedia hadir sebagai umat beriman, sudah bersedia hadir sebagai laskar Kristus, hadir sebagai anggota Legio Maria, maka kita wajib menyerukan tentang kebenaran, wajib menyerukan tentang kebaikan, wajib berbagi kasih, wajib berbagai damai. Karena itulah hakikat iman kita, itulah ajaran iman kita, iman Katolik. Ya, jangan justru sebaliknya kita aktif dalam kegiatan kategorial di dalam gereja Katolik, tetapi justru sebaliknya di rumah kita malah hancur babak belur. Selesai kegiatan bersama, selesai doa bersama, malah kita kembali yang buat kegaduhan, buat kaca, berkelahi, bagosi, cerita orang punama. Ya, kita berjuang agar kita membuat kelompok kecil untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kebaikan. Jangan justru sebaliknya kita membuat kelompok yang besar dan mulai membuat hal-hal kecil yang merugikan. Ya, jangan ya. Tetapi saya yakin anggota Legio Maria tidak seperti itu. Kita tiap hari kalau mau dibilang kita bergaul dengan Bunda Maria. Kita tiap hari kita menyapa Bunda Maria. Dan Bunda Maria juga pasti menyapa kita. Dan saya yakin kita jauh dari hal-hal seperti itu. Karena itu marilah kita berjuang untuk selalu kembali hadir
sebagai anggota Legio Maria yang selalu berbagi kasih, menjalankan setiap apa yang diajarkan Tuhan dalam setiap sabda yang kita dengar setiap harinya. Yang diterima seorang ibu, mohon berkat dan perlindungan dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Syukur atas berkat yang diperoleh dari satu keluarga, mohon penyertaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus bersama doa Bunda Maria bagi keluarga Bapak Paulus Santua, keluarga Bapak Anselinus Anselmo dalam tugas dan pekerjaan untuk kehidupan keluarga mereka di hari-hari mendatang. Untuk anak dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah berkenan menerima kasih Santa Perawan Maria, Bunda tersuci Putra Tunggalmu. Terimalah kurban keselamatan kami dalam rupa roti dan anggur ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala yang dan sepantasnya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara dan saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah menata bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang-orang yang angkuh hatinya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang telah Engkau perkenankan dikandung oleh Bunda Maria. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus putra-Mu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada Romo Iwa yang sudah mendampingi Legio Maria, Komisi Mater Dolorosa Sui, bersama Kuria Perawan yang Murah Hati. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat komisium, bahwa siara Legio Maria dibagi sesuai dengan kuria, maka hari ini yang melaksanakan siara ke Gua Maria Goretti adalah
Kuria Perawan yang Murah Hati, masih dalam naungan Komisium Mater Dolorosa SOE. Mengapa siarannya dibagi per kuria? Mengingat situasi belum terlalu pulih atau masih dalam situasi COVID, sehingga siarannya dibagi per kuria supaya menghindari kerumunan. Oleh sebab itu, setiap kuria mengatur tempat siarannya, dan siaran itu biasanya berlangsung dalam bulan Mei, bulan Maria. Dari tempat ini, atas nama Komisium dan Kuria Perawan yang Murah Hati, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Romo Ewa untuk mendampingi kami dalam siara kami hari ini. Dan apa yang sudah kami lakukan, kami sangat berterima kasih karena semua kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Dari tempat ini kami menyampaikan selamat kepada Romo karena sudah mengambil waktu dengan keadaan yang ada, dan kami mohon maaf yang seharusnya perayaan Ekaristi dimulai pada jam 9, namun kami molor sampai jam 10